kita senang-senang melalui kepanitiaan ataupun organisasi. Jadi gak boring nih kegiatannya. Oh iya, itu kan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi mungkin saya pertama kali ingin menjadi dokter itu ketika terjadi kecelakaan di depan rumah saya. Jadi karena rumah saya depan jalan raya ya, di sebelah jalan raya, jadi ada banyak kendaraan dan kadangkala itu terjadi kecelakaan gitu. Kecelakaan yang pastinya apa memakan korban jiwa, entah satu atau dua korban jiwa gitu. Nah, ketika saya ingin ke sana, entah ingin melihat, nah itu saya itu selalu tidak diperbolehkan oleh orang tua saya karena seperti ya di rumah saja gitu, masih masih kecil. Nah, dari situ saya mulai terpikirkan bagaimana kalau saya menjadi dokter sehingga saya bisa paling tidak membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan tersebut sehingga bisa melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik gitu. Nah, dari saat itu saya mulai memutuskan bahwa saya ingin menjadi dokter. Oke, buat kebiasaan baiknya yang di pondok, mungkin ada sebagian yang alhamdulillah bisa dilanjutkan pas saat kuliah, ada juga sebagian yang nggak bisa dilanjutkan lagi. Cuman mungkin itu tergantung pribadi masing-masing ya. Mungkin ini kuat-kuatan istiqomah bahasanya. Kalau misalnya di teman-teman kan ada yang biasanya kalau di pondok itu khataman tiap hari dibagi-bagi sama teman-temannya. Nah, mungkin yang kalau misalnya kita udah keluar pondok agak susah ya kalau khataman sehari sekali mungkin agak berat juga di samping kita belajar dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang agak kurang-kurang. Tapi kita buat istiqomah itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi jangan takut buat teman-teman di sini yang dari pondok, jangan takut karena misalnya ilmu agamanya bakalan hilang atau luntur karena di FK UNER ini banyak banget ya organisasi kayak Asalam FK UNER yang bisa ngebantu teman-teman juga buat bisa terus istiqomah. Nanti di organisasi itu kita saling bagi-bagi juga, bisa saling khataman bareng dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan takut kalau bisa yang kegiatan teman-teman di pondok itu bakalan luntur karena di sini pasti terfasilitasi lengkap. Baik, mungkin prestasi ya. Alhamdulillah saya sudah mulai mencetak beberapa prestasi sejak SD dan karena sejak kecil saya sudah menginginkan menjadi dokter, jadi tentunya saya mulai mencari pengalaman dari olimpiade dan perlombaan untuk mencari prestasi demi jenjang berikutnya. Untuk prestasi, kebanyakan saya mengikuti olimpiade yang berbasis IPA, karena tentunya saat SD masih belum ada kayak biologi, kedokteran itu masih belum ada. Jadi saya mengikuti olimpiade-olimpiade IPA. Selain mengikuti olimpiade IPA tersebut, saya juga sempat didaftarkan oleh sekolah sebagai siswa berprestasi.
dan saya sempat lolos sampai juara satu Kabupaten Lamongan. Lalu saya juga pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional di tingkat SD. Kemudian waktu kelas 4 SD saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan yang waktu itu adalah Bapak Anies Baswedan, dan saya mendapatkan penghargaan di Olimpiade yang bernama Kuis Ki Hajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan Kuis Ki Hajar itu di setelah pengumuman Kuis Ki Hajar, saya mendapatkan peringkat 15 dari mungkin ratusan dari peserta Kuis Ki Hajar tersebut, dan saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Anies Baswedan sebagai peserta termuda dari Kuis Ki Hajar tersebut. Jadi seperti saat ini yang saya menjadi mahasiswa termuda, saya juga dapat penghargaan sebagai siswa termuda saat itu. Nah, kemudian saya pernah mengikuti Olimpiade IMSO waktu SD atau International Mathematics and Science Olympiad yang yaitu bertingkat internasional. Mungkin secara umum itu. Oh ya, jadi karena saya ini baru angkatan 2021 ya, baru baru anak baru lah kira-kira. Jadi perkuliahan yang saya dapatkan itu masih belum terlalu banyak, tetapi mungkin ada suatu matkul yang saya tertarik untuk mempelajari dan mungkin untuk lebih mengikuti olimpiade tersebut, yaitu matkul anatomi atau matkul tentang bagian-bagian tubuh manusia. Itu saya cukup tertarik untuk mempelajarinya. Kalau mata kuliah paling berkesan adalah dulu aku suka banget mata kuliah fisiologi. Karena di situ kayak mempelajarin sistem-sistem tubuh kita, gimana caranya, kok bisa kita tekanannya tinggi dan lain-lain, fisiologi diajarin. Jadi kayak, oh ternyata gini ya cara kerja tubuh kita. Aku kayak lebih pahamnya di situ. Lebih suka di fisiologi. Oke, untuk perbedaannya pasti ada banget. Dimana pas dulu offline itu kita kan masih bisa enak ya, bisa belajar langsung, bisa tanya langsung juga sama dosen-dosennya, dokter-dokternya. Kemudian kita yang paling penting adalah kita bisa praktikum langsung. Jadi di sebagai mahasiswa kesehatan ya, pasti teori aja tuh kurang ya, pasti agak nggak cukup. Dimana kita harus bisa mungkin ngelihat strukturnya langsung, kita harus bisa praktikum langsung, dan itu biar bisa kita lebih paham. Jadi mungkin yang struggle-nya juga kalau online, mungkin praktikumnya kita harus DIY sendiri, kita pinter-pinter bikin tabung oksigen, entah dari galon, entah dari apa, kita pinter-pinter ya kreatif-kreatifnya kita. Jadi kan agak kurang, apa ya, mungkin bisa kurang lebih realisasikan bentuk yang secara asli. Jadi mungkin kekurangannya itu ya, kalau buat offline ataupun online. Emang lebih enak kalau mahasiswa kesehatan adalah kuliahnya offline.
Oke, jadi mungkin ada banyak persepsi dari orang-orang bahwa mahasiswa kedokteran itu hidupnya cuma belajar terus gitu, nggak pernah bersosialisasi sama orang-orang. Nah, padahal persepsi itu adalah salah. Jadi selain kita belajar dari materi yang tentunya lumayan berat itu juga ada berbagai macam organisasi yang memfasilitasi keinginan-keinginan kita di FK UNER itu. Jadi ada seperti organisasi keagamaan, lalu ada juga organisasi untuk olahraga, paguyuban, lalu juga ada organisasi untuk exchange atau pertukaran pelajar, lalu juga ada tentang research, penelitian, lalu tentang travel-travel mungkin juga ada, dan lain-lain. Jadi kalau misal kalian ingin mengikuti organisasi di sini pasti sangat banyak. Kalian pasti bakal tertarik untuk mengikutinya. Ya, bener. Tadi pasti bisa banget kita walaupun mahasiswa FK UNER kayak yang dibilang Albert tadi, kita tetap bisa dan masih banyak banget di FK UNER itu organisasi ataupun kepanitiaan yang kita bisa ikutin. Gak cuma di FK UNER, kepanitiaan yang di FK UNER, kita juga bisa ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di luar FK UNER. Mungkin kita bisa ikut volunteer di luar, ataupun kita bisa ikut paguyuban-paguyuban kayak misalnya yang aku ikutin juga. Pertama ada paguyuban di Duta FK UNER, yang di FK UNER sendiri, ataupun di paguyuban di Duta Universitas Erlangga yang di luar dari FK UNER. Jadi kita bisa gak cuman organisasi atau kepanitiaan di lingkup fakultas, tapi kita juga bisa kenal sama teman-teman lain di luar fakultas yang beragam. Jadi kita banyak relasinya juga. Mohon maaf, itu tadi pertanyaannya boleh diulangi? Agak putus-putus. Ya, mungkin saya mau coba menjawab. Jadi prospek kerja setelah kita lulus dari FK UNER. Jadi setelah kita melaksanakan pendidikan kedokteran atau mungkin sarjana kedokteran, nanti kita akan ada semacam program koas di rumah sakit dan juga mendapat materi-materi, dan setelah itu ada internship juga, dan selanjutnya itu kita bisa dinobatkan sebagai dokter umum. Nah, dari dokter umum itu kita bisa memilih apakah kita ingin lanjut menjadi S2 ataupun kita ingin masuk ke spesialis. Dan tentunya spesialis dari kedokteran ini tentunya ada sangat banyak, seperti spesialis tulang, spesialis saraf, dan spesialis lainnya. Dan lalu menjadi dokter itu tidak melulu hanya bekerja di rumah sakit saja, karena dokter itu juga bisa bekerja sebagai entrepreneur atau mungkin dokter dari polisi, dokter tentara, dan dokter itu bisa menjadi banyak sekali profesi. Karena ya, dokter salah satu profesi yang mungkin cukup dibutuhkan
dari masyarakat. Sehingga ada banyak sekali cabang dari kedokteran ini, tidak hanya kedokteran yang ada di rumah sakit. Oke, untuk prospeknya mungkin sama sebenarnya mirip-mirip juga, kita bisa banyak disambi-sambi ya sebenarnya. Bidan ini bisa, kalau misalnya kita buka praktek kan secara nggak langsung kita juga membangun usaha sendiri, bisa disebut juga sebagai entrepreneur juga. Kemudian kalau misalnya kita udah lulus, udah uh, sarjana, udah profesi, kita udah buka praktek, kemudian kalau misalnya kita mau buka bisnis lain, mungkin seperti yang sekarang-sekarang ini lagi zaman-zamannya bidan itu adalah daulah, bidan daulah. Jadi kayak dia nemenin ibu melahirkan, kemudian dikasih relaksasi juga buat ibu melahirkannya biar lebih rileks, biar lebih gampang juga melahirkannya. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga tadi, kalau misalnya passion itu sebenarnya kalau misal kita kuliahnya ini, kita tetap bisa uh, apa ya, ngurusin passion kita. Mungkin kita suka jual-jualan, suka berbisnis, kita juga bisa nih, walaupun kita di kedokteran ataupun di kebidanan, ya kita juga bisa tetap ngurusin itu di passion kita. Jadi banyak emang cabangnya kalau misalnya kita mau. Jadi karena kemarin saya masuk lewat jalur mandiri dan ternyata itu setelah pengumuman itu tidak ada seperti nilai dari tes mandiri tersebut. Jadi cuma pengumuman kalau kita sudah masuk ke FK UNER gitu. Jadi nggak ada nilai secara khusus dari tes mandiri itu. Tapi kalau untuk SBMPTN yang saya ikuti, yang mana saya ternyata tidak keterima di situ, nilai untuk SBM saya adalah 698. Untuk nilai mandirinya tidak dicantumkan dari pihak universitas. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Olimpiade Matchpin sendiri yang dilaksanakan oleh FK UNER itu alhamdulillah saya ikut 2 kali ketika saat SMA itu. Jadi saya ikut Matchpin 2019 dan 2020. Untuk yang 2019 itu saya masih belum lolos sampai pihak yang lanjut-lanjut. Tetapi untuk Matchpin 2020 alhamdulillah saya bisa mengikutinya sampai mencapai jenjang final. Ya, saya mengikuti Matchpin 2020 itu. Oke, iya. Oke, makasih pertanyaannya buat Alifa Bilkis. Jadi, ya benar banget kita harus tahu cara belajar ya sebelum kita benar-benar bisa paham untuk belajar itu. Jadi tipe-tipe belajar kan ada banyak, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Mungkin bisa dicari-cari juga di Google penjelasannya. Jadi kalau misalnya tipe belajar itu, kalau misalnya kamu udah tahu cara tipe belajarmu,
aku sebenarnya juga dulu SMA juga masih bingung-bingung ya cara tipe belajar yang benar tuh gimana. Jadi baru tahunya juga pas awal-awal kuliah. Ternyata cara tipe belajarku adalah aku adalah baca dulu sendiri, habis baca sendiri aku harus mendengarkan. Biasanya aku ngeliat penjelasannya melalui di YouTube biasanya ada banyak penjelasan ya buat penyakit-penyakitnya. Biasanya aku pakai akun osmosis atau Armando Hasudungan, itu banyak banget penjelasannya di situ. Habis dengerin, aku biasanya ngejelasin lagi ke orang-orang. Jadi biar ingatannya tuh lebih nancep lagi. Oke, jalur lanjut nih mungkin maksudnya kayak jalur masuknya kali ya, keterimanya lewat jalur apa. Kalau aku keterimanya kemarin alhamdulillah lewat jalur mandiri. Baik, untuk cara belajar mungkin saya masih rata-rata sama lah seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalau mungkin misal waktu ingin masuk tes, kemarin waktu tes entah itu SBM atau mandiri, itu mungkin cara belajar yang saya gunakan itu perbanyak belajar tentang soal-soal tahun lalu. Jadi entah kita dapat soal SBMPTN dari tahun 2020 atau 19 dan sebelum-sebelumnya, itu mungkin kita bisa lebih mempelajari soal-soal itu sehingga kita bisa apa namanya lebih terbiasa dengan tipe-tipe soal yang bakal keluar itu. Lalu mungkin untuk eh, tipe belajar seperti yang dari kata Kak Fatia tadi, kalau saya sendiri itu lebih ke auditori dan kinestetik. Jadi saya itu lebih bisa memahami pembelajaran ketika saya itu mendengarkan apa yang orang katakan dan sambil menggerakkan gitu dengan kinetik. Dan tentunya untuk supaya untuk bisa lebih paham, ini mungkin kita bisa mengikuti di berbagai bimbel atau les atau mungkin sekedar belajar bareng dengan teman-teman dan kita bisa saling bertukar informasi dan saling saling bertukar informasi gitu. Mungkin kalau dari saya lebih mudah belajar dengan cara seperti itu. Oke, mungkin untuk amalan-amalannya dulu karena di pondok mungkin jadinya ngaji ya, ngaji tiap hari. Terserah ya ini mungkin ngaji itu emang harus tiap hari ya mungkin. Tapi semampunya kalian. Kalau aku dulu 2 lembar sehari. Kadang juga kalau misalnya di bulan puasa itu khataman sama teman-teman. Jadi 1 hari langsung khatam, 1 hari khatam. Tapi itu dibagi sama teman-teman biar nggak berat. Kemudian kalau misalnya pagi dimulai habis sebelum subuh dulu, itu pasti ada tahajud wajib. Jadi kita ikut tahajud, kemudian sholat subuh, qobliyah juga. Jadi sebelum subuh sholat, kemudian sholat subuh lagi. Kemudian paginya sebelum sekolah berangkat ke SMA itu pasti ada duha bareng. Jadi duha, tahajud, duha, ngaji, kemudian puasa Senin Kamis dulu. Tapi puasa Senin Kamis ini nggak dari kelas 1, puasa Senin Kamis ini baru kelas 3 baru diawalin lagi pas deket-deket ujian. Mungkin itu. Selebihnya ya yang wajib-wajib kayak puasa wajib Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, mungkin itu. Oke, jadi amalan yang digunakan ya.
mungkin saya agak-agak mirip dengan Kak Fadia tadi, seperti mengaji, lalu sholat tahajud, dan mungkin juga khataman saat Ramadan gitu. Dan mungkin saat pagi biasanya saya melakukan sholat duha. Mungkin sekitar jam 8 atau 9 atau jam 10 gitu, itu kita bisa manfaatkan waktu kosong kita untuk paling tidak dua rakaat dari sholat duha. Itu sudah sangat baik daripada tidak sama sekali. Jadi ada sholat duha gitu. Lalu ya untuk puasa Senin Kemis, alhamdulillah saya sudah cukup istiqomah dari SMA. Mungkin lebih tepatnya SMA kelas 2 saya sudah lumayan istiqomah dalam melaksanakan sholat Senin Kamis. Lalu mungkin karena saya dekat dengan orang tua ya, ya saya di rumah terus, jadi salah satu jalur langit yang bisa kita gunakan adalah meminta doa dan restu dari orang tua. Karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi kita harus bersikap baik kepada orang tua sehingga orang tua juga bisa senang dan semakin mendoakan kita yang baik. Dan ya doa orang tua itu makbul, mudah dikabulkan. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan ridho dari orang tua. Oke, mungkin dari UNER ini sebenarnya ada sendiri ya jalur buat hafalan, tahfidz. Ada juga yang golden ticket kemarin, hafalan 30 juz. Adik kelas aku yang masuk ke kedokteran, angkatan 2020, itu ada diterima melalui golden ticket, tahfidz hafalan 30 juz. Nah, itu mungkin kalau aku tadi kan pakai mandiri, jadi aku nggak masukin nilai dari pondok pesantren ataupun di jalur tahfidz. Tapi sejak ke semester 2, itu aku daftar beasiswa yang pakai jalur tahfidz. Ada jalur tahfidznya, kemudian ada nilai-nilainya juga. Tapi nilai dari kuliah. Jadi mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang dari pondok, mungkin yang ada hafalan, itu bisa coba di golden ticketnya UNER, yang melalui hafalan tahfidz 30 juz, ataupun kalau misalnya mau nyoba di beasiswanya pas udah masuk di FK UNER-nya, bisa lewat beasiswa juga. Banyak beasiswa yang menyediakan tentang hafalan-hafalan juga syaratnya. Ya, mungkin ini tadi ada sedikit yang sudah saya sampaikan, seperti cara belajar yang mempelajari soal-soal itu. Mungkin kalau kita fokuskan ke, karena ini kan si adik Wening ini kan sudah mendapat perunggu Olimpiade Nasional. Jadi mungkin sedikit lebih berpengalaman dari saya ya. Tapi mungkin untuk cara belajar ya pelajari soal-soal yang ada sebelumnya itu, dan mungkin dengan belajar bareng dengan teman-teman sehingga kita bisa saling bertukar informasi dan lain-lain. Lalu untuk manajemen waktu itu biasanya saya sisihkan waktu sebagian untuk belajar. Itu tidak tidak pasti berapa jam, pokoknya sesuai mood, dan alhamdulillah saya sering sekali dalam mood.
sesuai mood saya belajar, lalu kira-kira saya seimbangkan dengan waktu bermain, entah itu bermain itu bisa olahraga atau bisa bertemu dengan teman-teman, itu juga termasuk bermain, atau mungkin ingin apa sosmedan gitu, itu kan juga bisa termasuk dari bermain. Lalu mungkin ada jam untuk makan dan sholat itu sudah ada sendiri ya. Lalu mungkin kalau dari jam belajarnya, saya cenderung belajarnya itu waktu malam hari. Kalau pagi atau siang itu kan cenderung dipakai untuk perkuliahan. Jadi saya mencoba untuk membiasakan belajar di luar waktu perkuliahan gitu. Karena saat pagi, siang atau mungkin sampai sore juga itu dipakai untuk kuliah. Jadi biasanya hanya dari sore sampai malam, yang itu juga tidak mesti jam berapa malamnya, itu saya manfaatkan waktu untuk belajar. Oke, mungkin untuk proses seleksinya dari Golden Ticket Universitas Erlangga emang kalau dari aku mohon maaf kurang tahu banget proses seleksinya gimana, tapi pasti di jalur tahfidz itu di mana-mana pasti ada sambung ayatnya. Mungkin kebanyakan di jalur tahfidz itu ada sambung ayatnya karena nggak mungkin 30 juz kalau nggak disambung ayat kan ada beberapa anak juga. Jadi mungkin nggak mungkin kalau semuanya di store. Jadi pasti ada sistem yang sambung ayatnya. Tapi kalau untuk seleksinya lagi, nah itu mungkin kurang tahu ya. Mungkin ada, tapi pasti dari UNER ada mungkin kuotanya juga, golden ticketnya. Tapi untuk seleksinya berapa-berapanya masih. Nah, mungkin bisa dicek di website di Universitas Erlangga www.uner.ac.id buat info yang lebih lengkapnya lagi. Oke, untuk closing statement, untuk menutup eh, materi dari saya tadi, mungkin saya mau menyampaikan sepatah dua kata saja. Jadi, kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa orang, kamu itu nggak bisa hanya mengandalkan kebaikan aja. Selain dari kebaikan, kita juga harus mempersiapkan seperti ilmu, mental, dan lain-lain untuk bisa menyelamatkan orang. Dalam hal ini sebagai dokter. Jadi tentunya jika kalian benar-benar ingin masuk ke kedokteran, maka kalian harus mempersiapkan ilmu dan untuk tes-tes itu dari jauh-jauh hari. Mungkin sudah. Oke, pesan buat adik-adik di sini yang mau masuk FK UNER, mungkin ada beberapa pesan yang mau sampaikan. Mungkin kalian yang dari awal harus temukan motivasi dulu, kalian belajar itu buat apa, targetnya kemana, harus jelas. So, you know what you deserve, kayak yang dibilang Albert tadi, karena nggak cukup buat baik doang atau belajar doang, kita harus punya mental dan juga niat yang kuat juga. Lalu kalian harus, yang tadi aku sebutin di awal, mungkin kenalin tipe belajar kalian, disesuaikan, karena percuma kalau misalnya dari SMA kita salah tipe belajar, nantinya malah bakalan gak efektif juga belajarnya,
Kemudian manfaatkan semua fasilitas yang ada, misalkan kalian di sekolah-sekolah negeri ini bisa dapat kelas private, ataupun yang di pondok pesantren ada intensif dari pondok, itu diikutin aja, manfaatin semuanya. Jangan males baca, jangan males latihan soal, kalau bisa dicicil dari awal juga lebih baik. Kemudian belajarnya tuh kalau bisa continue, deketin diri juga ke Allah, minta doa, dan juga jangan lupa restu orang tua. Pokoknya semuanya dikerahkan powernya, karena there is price to pay, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kalian mau masuk founder, pasti powernya harus juga gede ya, karena banyak pesaingnya juga. Jadi semangat buat semuanya, nggak apa-apa kalau gagal, itu wajar. Yang penting kalau misalnya kalian jatuh, kalian bisa melompat kayak bola basket, there's bounce higher than before, lompat lebih tinggi lagi, nggak apa-apa kalau gagal, karena tiap orang itu punya stepnya masing-masing. Semangat. Mohon maaf nih agak berisik-berisik ya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Abigail dulu ya. Jadi, apa tips untuk mengatasi stres belajar? Baik, mungkin seringkali kita merasa kayak materinya banyak banget atau susah banget, jadi kita itu kayak nggak semangat buat belajar, kayak wah udah belajar atau nggak belajar itu masih UP aja, terus akhirnya nggak belajar. Itu seringkali ada orang kayak gitu ya. Masuk mungkin kadang-kadang dari kita-kita ini juga pernah kayak gitu. Nah, untuk mengatasi stres belajar itu, kita itu harus bisa menetapkan mindset di dalam mindset kita bahwa belajar itu penting. Tanpa belajar kita itu nggak bisa jadi apa-apa. Bahkan sekedar belajar berjalan, belajar berbicara. Tanpa belajar berbicara atau tanpa belajar misal berjalan, kita itu tidak akan bisa menjadi manusia yang normal. Jadi belajar itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu harus bisa memahami esensi dari pentingnya belajar itu, sehingga kita bisa lebih terpacu, bisa lebih termotivasi untuk tetap belajar, dan kita tidak akan meninggalkan kewajiban gitu saja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Robiah, nilai UTBK dengan mapel TKA tertinggi itu, kemarin saya yang tertinggi itu biologi, nilai nilai pastinya saya lupa, tetapi sekitar 840 kalau tidak salah.
Recording stopped.